Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Sebagai kepala istana kedua, Tu Shixiong tentu saja membawa para komandan dan jenderalnya untuk bekerja sama dengan keluarga Song guna mengawasi anggota klan iblis bertanduk. Yang lebih muda seperti Tu Ze dan Zuo 11 baru berada di tahap akhir alam Kaiyuan dan kemampuan tempurnya lemah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, sehingga mereka tertinggal. Di sebuah ruangan rahasia yang gelap, Qin Mo, mengenakan topeng kulit rubah, duduk bersama Tu Ze dan Zuo Qian, minum dan berbincang tentang berbagai hal. Sebelum energi iblis gelap itu menghilang, Qin Mo mengubah identitasnya dengan topeng kulit rubah dan diam-diam bergegas menuju danau kabut beracun. Garis pertahanan di sana adalah yang terlemah, karena beberapa prajurit dari gedung bayangan sedang berjaga. Qin Mo muncul dalam wujud manusia dan tidak disadari, jadi ia lolos dengan mudah. Setelah itu, dia datang ke istana Shenluo dan menemui Tu Ze dan Zuo Qian dalam identitas barunya, meminta mereka untuk menyampaikan pesan kepada Xie Jingxuan melalui Liang Zhong. Nona Xie berasal dari keluarga Xie di Liga Xuantian. Ayahnya adalah Xie Yaoyang, kepala keluarga Xie. Jika dia tahu Anda ada di istana Shenluo, apakah dia akan marah? Tanya Zuo Qian cemas. Kami tidak punya batu roh angkasa di istana Shenluo. Kalau tidak, aku bisa mendapatkannya untukmu. Tu Ze menyesap anggur dan berkata tanpa daya. Saudara Tu, saudari Qian. Saya sangat berterima kasih karena kalian berani menemui saya saat ini dan membantu saya menyampaikan pesan kepada Paman Song. Qin Mo meletakkan gelas anggurnya, menatap mereka berdua, dan berkata, sekarang saya adalah musuh publik benua Cilan. Qin Mo, kau bilang kau sama saja. Kenapa kau mau bergaul dengan suku jahat itu? Mata Zuo Qian terbelalak, suku-suku jahat itu membunuh banyak dari kita. Dan mereka selalu ingin menyerbu benua Cilan dan menduduki tanah kita. Kenapa kau peduli dengan hidup atau mati mereka? Qin Mo pasti punya kesulitannya sendiri, kata Tu Ze. Tuan muda kedua, Liang Zhong dari Departemen Inspeksi ingin bertemu Anda. Sebuah panggilan lembut tiba-tiba terdengar dari luar ruang rahasia. Mengerti. Tu Ze berkata dengan suara rendah kepada Qin Mo, kamu tetap di sini. Aku akan keluar dan melihatnya. Qin Mo mengangguk sedikit. Maka Tu Ze pun keluar dan menuju ruang tamu di atas ruang rahasia. Ia dengan hormat mengundang Liang Zhong masuk dan bertanya dengan hati-hati. Paman Zhong, ada apa? Liang Zhong menatap Tu Ze, mendesah, dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tu Ze menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Kau mungkin tidak tahu bahwa orang-orang dari Liga Xuantian, Sekte Hehuan, dan Kuil Baji sedang mencarinya dan anggota klan jahat lainnya. Para prajurit dari berbagai kekuatan sedang bergerak untuk menemukannya. Liang Zhong menarik napas dalam-dalam dan berbisik, jika orang-orang tahu bahwa kau tidak hanya menyembunyikan kebenaran tetapi juga menyampaikan pesan untuknya, bukan hanya kau, tetapi seluruh keluarga Tu akan menderita. Kau mengerti? Tu Ze merasakan hawa dingin di hatinya. Ia menggertakkan gigi dan berkata, dia saudaraku. Liang Zhong menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak terus membujuknya. Sebaliknya, ia berkata, sebaiknya kau biarkan dia pergi sesegera mungkin. Dia tidak punya banyak teman di benua Cilan. Aku khawatir seseorang dengan motif tersembunyi akan memperhatikanmu dan Zuo Qian. Paman Zhong, itu penting? Tu Ze membenarkan. Nona muda saya sudah berkomunikasi dengan pria dari keluarga Song, dan dia menyatakan akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani masalah ini. Liang Zhong menghela napas lagi, nona muda saya memang hebat, kenapa dia ikut campur dalam masalah ini? Kalau sampai ada yang tahu, bahkan Patriarch Xie pun bisa kena masalah, sayang sekali. Karena ketika dia berada di alam baka, Nona Xie adalah salah satu dari sedikit orang yang bersedia membela keluarga Ling. Tu Ze memuji Nona Xie dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia orang yang sangat menghargai persahabatan. Liang Zhong melambaikan tangannya dan menatap kakinya, seolah tahu bahwa Qin Mo ada di ruang rahasia. Jangan bicara omong kosong. Sebaiknya kau tahu apa yang terjadi dan jangan membawa bencana bagi keluarga Tu. Terima kasih, Paman Zhong. Tu Ze memperhatikan Liang Zhong pergi. Dia kembali ke ruang rahasia. Begitu masuk, Qin Mo berdiri dan berkata, saudara Tu, saudari Qian, saya benar-benar minta maaf mengganggu kalian kali ini. Baiklah, saya pergi dulu. Jangan khawatirkan yang lain. Anggap saja kalian tidak melihat saya. Jangan dengarkan Paman Zhong, tetaplah di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Tu Ze mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Tidak, aku masih ada urusan lain. Aku harus pergi ke kota Lingjia dan menunggu Nona Song mengantarkan barang-barangku. Qin Mo menolak kebaikan Tu Ze dan Zuo Qian yang ditinggalkan sendirian di malam hari, dan langsung menuju kota Lingjia. 7 hari kemudian, di kota Lingjia, di perut gunung Yaoshan, Qin Mo duduk diam sendirian.
menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gambar sungai 9 lengkung di kehampaan. Kekuatan spiritual yang cemerlang mengembun menjadi aliran-aliran yang berliku-liku, satu demi satu, dengan liku-liku, dan secara bertahap muncul di depan matanya. Wah, wah, wah! Ketika kekuatan spiritual mengalir, suara lembut aliran air dapat terdengar di aliran sungai, dan irama aliran air yang tidak terduga muncul dari gambar sungai 9 tikungan di depan Anda. Namun, saat Kinmo mencoba mengendalikan aliran air dan bersiap melancarkan serangan, formasi di depannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang pecah dan hancur. Masih tidak berhasil. Kinmo mendesah. Dia datang ke sini 3 hari yang lalu. Dia bersembunyi di perut Gunung Yaoshan dan tidak terburu-buru memanggil Kuro dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berlatih sambil menunggu kedatangan Song Tingyu. Dia ingin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggambar-gambar di kehampaan dan mengubah formasi aneh pada pilar pola spiritual menjadi sarana serangan. Namun, ia menemukan bahwa hal itu tidak mudah untuk dicapai. Wilayahmu tidak cukup. Suara jiwa Sueli muncul di benaknya, peta sungai 9 tikungan ini mengandung esensi air. Jika kau ingin benar-benar mengungkap misteri peta sungai 9 tikungan, kau harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik air. Nak, kau sangat ambisius, tetapi energimu terbatas. Kau telah menguasai 3 teknik kekuatan umum tanah, es, dan petir. Jika kau ingin mengungkap misteri peta sungai 9 tikungan, kau harus menyelami misteri kekuatan air. Apa kau punya begitu banyak energi? Kinmo sedikit mengernyit. Aku akan mengajarimu sebuah metode. Sueli terkekeh, panggil kolom pola spiritual yang menggambarkan peta sungai 9 tikungan. Gunakan kolom itu sebagai papan spiritual dan gunakan kekuatan spiritualmu untuk menyalin dan menggambarkannya. Dengan begitu, kau tak perlu menguasai misteri kekuatan air, dan kau tetap bisa memunculkan keajaiban peta sungai 9 tikungan. 12 pilar pola spiritual digunakan untuk menyegel lorong jahat dan memenjarakan Sueli. Pemahamannya tentang 12 pilar pola spiritual ini jelas jauh lebih luas daripada Kinmo. 12 pilar pola spiritual ini berasal dari sekte Tianqi di benua Tiancerak, tanah kerusuhan. Mereka juga merupakan salah satu dari 18 senjata spiritual tingkat bumi milik sekte Tianqi. Sekte Tianqi sama dengan sekte Suesha kita, dan juga merupakan kekuatan tingkat perak. Untuk menghadapiku, adik laki-lakiku pergi ke sekte Tianqi dan meminta salah satu teman dekatnya untuk melakukannya. Pertama, ia berkomplot melawanku, menyebabkan darahku tersumbat, lalu memenjarakanku dengan 12 pilar pola roh ini, mencoba memaksaku untuk menceritakan rahasia sekte Suesha kepadanya. Dia menghabiskan 3 tahun mencoba mendapatkan informasi dari saya, jadi dia menyerah. Awalnya dia memenjarakan saya dan ingin melanjutkan menginterogasi saya nanti, tetapi sayangnya, 12 pilar pola spiritual itu secara tidak sengaja dicuri dan berakhir di benua Cilan, tempat pilar-pilar itu menjadi fondasi sekte instrumen. Sueli mencibir, aku juga baru saja mengetahui bahwa pemimpin sekte instrumen ini sebenarnya adalah murid terlantar dari sekte instrumen surgawi. Dia mencuri 12 pilar pola spiritual dan melarikan diri ke benua Cilan. Tiba-tiba dia menjadi pemimpin pertama sekte instrumen. Orang ini benar-benar tak tahu malu dan tak tahu malu. Saat berbicara, Kinmo telah memanggil pilar pola spiritual yang diukir dengan peta sungai 9 lengkung. Gua itu cukup luas, dan setelah pilar pola spiritual muncul, pilar itu tidak menembus bagian atas gua. Sekte Tianqi, ada 18 senjata spiritual tingkat bumi. Apakah pilar pola spiritual ini salah satunya? Kinmo menjadi tertarik. Ia tidak terburu-buru menggunakan kekuatannya. Melihat Sueli tertarik untuk berbicara, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada masa itu, sekte Tianqi memiliki 18 senjata spiritual tingkat bumi dan 4 senjata spiritual tingkat surga. Sekte Tianqi memiliki banyak pemurni senjata yang kuat, tetapi mereka berbeda dari pemurni senjata sekte Qi. Masing-masing dari mereka bukan hanya pemurni senjata yang hebat, tetapi juga seorang pejuang yang tangguh. Mereka memasuki dunia bela diri melalui pemurnian senjata, dan masing-masing memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan sekarang, sekte Tianqi adalah kekuatan terkuat di benua Tianchuang, dan reputasinya bergema di seluruh benua di negeri kerusuhan. Sueli menjelaskan, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, tubuh asliku sekarang sedang menuju benua Tianlie. Para pemurni senjata yang ingin kutanyakan semuanya dari sekte Tianqi. Merekalah yang membicarakan kakekmu dan sangat memujinya. Kinmo terkejut dan berteriak, kamu harus membantuku mendapatkan berita itu. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Sueli dengan tenang. Kinmo tidak tahu bahwa saat dia berada di tambang Yaoshan, berkonsentrasi mempelajari misteri pilar pola roh dan mencoba memahami rahasia menggambar diagram susunan roh di kehampaan. Semua kekuatan dan prajurit di seluruh benua Cilan sedang berlarian dengan tergesa-gesa. Semua orang mencari dia dan keberadaan klan iblis bertanduk. Di rawa kabut beracun, sekitar laut kabut ungu, di medan perang Netherworld, di samping kota peralatan, dekat kota keluarga Ling, dan bahkan di pegunungan yang sangat dingin dan pavilion nebula.
banyak prajurit yang sibuk. Orang-orang kuat dari Liga Suantian, Sekte Hehuan, dan kuil suci Baji melancarkan pencarian karpet dengan Gunung Yanhuo sebagai pusatnya, dan bertekad untuk menggali klan iblis bertanduk bahkan jika mereka harus menggali 3 kaki ke dalam tanah. Untungnya, Qin Mo telah bersembunyi di Gua Yaoshan. Jika dia berani berkeliaran di kota Lingjia dalam waktu dekat, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh para pejuang dari 3 kekuatan besar. Qin Mo memegang senjata sihir luar angkasa di tangannya. Dia pasti menggunakan senjata sihir luar angkasa itu untuk mengusir anggota klan iblis bertanduk, ujar Li Yi, penguasa suci kuil suci Baji di sekte peralatan baru Duze. Jika aku tahu Qin Mo adalah kuncinya, aku seharusnya tidak membiarkannya kembali ke Gunung Yanhuo hidup-hidup. Wajah Nie Yun muram. Selama kita menemukan Qin Mo, kita seharusnya bisa menemukan klan iblis bertanduk dan mengakhiri pertempuran ini. Kata Mo Hi. Temukan Qin Mo. Awasi semua orang yang dekat dengannya. Pergilah ke tempat-tempat yang dulu pernah diaktifkan dan periksalah. Semua orang mencapai konsensus. Kota Lingjia. Kupu-kupu berwarna-warni itu terbang turun dari awan dan mendarat di pintu masuk kota yang sepi. 2 wanita dengan temperamen yang sangat berbeda berjalan turun dari kupu-kupu itu. Sebenarnya, tidak pantas datang ke kota Lingjia saat ini. Akhir-akhir ini, banyak prajurit dari kuil suci Baji dan sekte Hehuan berkeliaran. Song Tingyu mengenakan gaun panjang berwarna cerah dan berjalan perlahan di atas lempengan batu. Alisnya yang indah sedikit berkerut. Dia baru saja memperoleh lusinan batu roh ruang angkasa dari luar negeri, dan kemudian, menurut pesan Qin Mo, dia harus bergegas ke kota Lingjia. Xie Jingxuan tahu bahwa dia telah membeli batu roh ruang angkasa dari luar negeri, dan meminta untuk ikut, mengatakan bahwa mereka berdua dapat menjaga rahasia dengan bersama. Song Tingyu tidak menolak dan membawanya ke kota Lingjia. Dia bilang kalau kau mendapatkan batu roh angkasa itu, dia akan membiarkanmu pergi ke kota Lingjia, ke Yaoshan, ke tempat di mana kau pernah menemukan lukisan aneh. Xie Jingxuan mengenakan seragam prajurit putih polos, dengan tatapan yang jernih dan indah, serta sepasang mata yang dingin. Tidak ada jejak sentuhan manusia. Tempat di mana gambar aneh itu ditemukan. Mata indah Song Tingyu berbinar-binar, dan dia langsung bereaksi dengan gejolak pikirannya. Ada seseorang di dekat sini. Xie Jingxuan tiba-tiba berteriak. Song Tingyu juga menyadarinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan, ke arah selatan kota Lingjia. Keduanya berhenti berbicara dan menunggu dalam diam, ingin melihat siapa yang datang. Setelah beberapa saat, Master Pavilion Xingyun, Liu Yuntao, Ye Yangqiu dari Xingtang, dan Master Istana Shattered Ice Palace, Yan Weiyan, muncul satu demi satu. Selain itu, ada beberapa prajurit dari Laut Kabut Ungu dan Gunung Yunxiao. Mereka tampaknya tersebar di sekitar kota Lingjia. Dan ketika mereka melihat kupu-kupu berwarna-warni terbang di atas kepala, mereka semua berkumpul di sini. Tapi Nona Song, Liu Yuntao dan bawahannya telah berpatroli dengan cermat di sekitar kota Lingjia akhir-akhir ini sesuai perintah yang disampaikan oleh Istana Shenluo. Yang Mulia Shenluo mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang mencurigakan, Qin Mo, atau anggota klan jahat yang ditemukan harus segera dilaporkan. Mereka telah menunggu selama 5 atau 6 hari tanpa melihat seorang pun. Ketika mereka melihat kupu-kupu berwarna-warni muncul di awan yang berarak, mereka semua berkumpul karena penasaran. Dengan identitas Liu Yuntao, dia memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang dimaksud kupu-kupu 7 warna awan mengalir. Jadi ketika dia datang, dia tampak sangat hormat. Ye Yangqiu, Yan Weiyan, dan para prajurit dari Laut Kabut Ungu dan Gunung Yunxiao mengetahui sedikit tentang identitas Song Tingyu dan berperilaku sangat hati-hati. Ini aku. Setelah semua orang datang, Song Tingyu tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak, tidak. Semua orang membungkuk dan memberi hormat. Kami datang ke kota Lingjia untuk melihat-lihat dan melihat apakah ada yang bisa kami temukan. Song Tingyu terkekeh tersirat, mencoba mencari alasan yang tepat untuk mengusir orang-orang ini. Serahkan urusan di sini pada kami untuk sementara. Kalian semua boleh bubar dulu. Xie Jingxuan bahkan lebih lugas. Dengan ekspresi dingin, ia meminta semua orang untuk minggir. Liu Yuntao dan Yan Weiyan juga menyadari identitas Xie Jingxuan. Setelah Xie Jingxuan mengatakan ini, orang-orang ini tampak malu. Mereka ingin mendekatinya, tetapi akhirnya menyerah dan pergi satu persatu. Orang-orang ini baru-baru ini berada di dekat sini. Aku mengikuti mereka karena aku berharap bisa membantu. Wajah Xie Jingxuan tampak acuh tak acuh. Cari tempat yang dia sebutkan dan orang-orang yang berkumpul di dekat sini. Aku akan membantumu mengawasi mereka agar mereka tidak mendekat. Terima kasih banyak. Song Tingyu tidak sopan. Ia tidak mendarat di Gunung Yaoshan bersama Liu Yunqichai karena takut lokasi persisnya terbongkar. Melihat Xie Jingxuan membantunya bersembunyi, ia pun pergi ke Gunung Yaoshan sendirian. Yaoshan dan kota Lingjia tidak jauh. Dia berada di level yang tinggi dan kuat, jadi setelah berusaha keras untuk bergegas, dia tiba di Yaoshan hanya dalam waktu setengah jam. Melepaskan kesadaran spiritualnya,
Ia dengan hati-hati menjelajahi sekitarnya. Setelah tidak menemukan pergerakan jiwa, ia menuju ke gunung belakang tempat ia dan Qin Mo menemukan altar tulang putih. Dia segera tiba di altar dunia bawah. Batuk, batuk. Dia batuk pelan. Di gua tambang Yaoshan, Qin Mo tidak meneruskan latihannya, tetapi berada dalam kondisi tidak patuh hukum dan tidak berpikir panjang. Dalam keadaan tanpa hukum dan tanpa pikiran, detak jantungnya, darahnya, dan bahkan fluktuasi jiwanya semuanya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari pencarian jiwa terhadap orang yang berkuasa. Sudah 7 hari yang lalu, ketika dia mengetahui ada orang-orang kuat yang berkeliaran di sekitar kota Lingjia, dia menyadari bahwa para master dari Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan mungkin datang ke kota Lingjia dari waktu ke waktu untuk mencari jejak dirinya dan klan iblis bertanduk. Maka, ia bahkan berhenti berlatih dan terus-menerus berada dalam kondisi tidak bisa melupakan. Dalam beberapa hari terakhir, ia mengetahui bahwa setidaknya 6 orang kuat yang telah mencapai ranah Tongyou telah datang ke kota Lingjia dan melakukan penggeledahan menyeluruh di daerah sekitarnya. Kalau saja dia tidak sedang dalam keadaan tidak mampu berpikir, dia tahu bahwa dirinya pasti akan ditemukan. Batuk-batuk. Song Tingyu batuk pelan-pelan. Qin Mo secara bertahap keluar dari keadaan pelanggaran hukumnya. Dia mengenali suara itu berasal dari Song Tingyu. Matanya berbinar, dan ia segera menuju ke pintu masuk gua. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu masuk gua, berpikir sejenak, lalu menggeser batu yang menghalangi pintu masuk gua untuk membuat celah, dan berteriak pelan ke arah celah itu, "Aku di sini." Wajah cantik Song Tingyu berseri-seri karena kegembiraan, dan tubuhnya yang menawan berkibar di dinding batu bagaikan kupu-kupu berwarna-warni, lalu mendarat dengan anggun di celah dinding. "Qin Mo, aku tidak tahu tentang keputusan ayahku. Aku tidak bermaksud menipumu." Sesampainya di celah gua, Song Tingyu menatap Qin Mo, yang setengah wajahnya terekspos, lalu segera menjelaskan. "Jika aku tidak percaya padamu, aku tidak akan membiarkan Xie Jingxuan memberitahumu, dan aku tidak akan membiarkanmu membantuku menemukan batu roh luar angkasa," kata Qin Mo, dengan suara berat. Mata indah Song Tingyu berbinar-binar. Ia merasa bersalah terhadap Qin Mo. Selama ini, ia selalu merasa bahwa dirinya lah yang menempatkan Qin Mo dalam bahaya. Ia pernah berpikir bahwa Qin Mo akan dibunuh olehnya. Dia bahkan ingin melarikan diri dari Liga Xuantian dan benua Chilan, dan pergi jauh untuk melarikan diri. Song Tingyu baru menyadari bahwa situasi di Gunung Yanhuo telah berubah drastis setelah menemukannya dan memberitahu bahwa Qin Mo meminta bantuannya. Ia juga tahu bahwa Qin Mo telah selamat dari situasi yang sulit dan masih hidup dan sehat. Sekarang, setelah Qin Mo mengatakan secara langsung bahwa dia masih percaya padanya, hati Song Tingyu yang gelisah akhirnya menjadi tenang. "Ini, batu roh angkasa yang kau minta." Wajahnya berseri-seri, lalu ia mengeluarkan batu roh transparan seukuran kepalan tangan yang memancarkan lingkaran cahaya putih dari cincin angkasanya, lalu menyerahkannya satu persatu kepada Qin Mo. Begitu batu roh luar angkasa dikeluarkan, riak-riak aneh muncul di antara mereka berdua. Siklon-siklon kecil tampak menggerakkan ruang dengan riang, membuat jejak-jejak yang terlihat muncul di ruang tak kasat mata. Gumpalan cahaya listrik, seperti kekuatan ruang, terus-menerus keluar dari dalam batu roh, membuat Qin Mo merasa seolah-olah berada di lorong yang gelap dan jahat. "Terima kasih." Qin Mo mengambil lusinan batu roh ruang angkasa dan melemparkannya ke dalam cincin ruang angkasanya. Akhirnya, ia menatap mata Song Tingyu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Kau tak perlu berterima kasih padaku. Aku hampir membunuhmu." Mata indah Song Tingyu berkilat pelangi kecil. Ia menatap Qin Mo dalam-dalam dan tiba-tiba berbisik, "Untuk apa kau menginginkan batu roh angkasa itu? Apa kau bersiap meninggalkan benua Chilan?" "Mungkin." Qin Mo mengerutkan kening. Tangan giok lembut Song Tingyu tiba-tiba terulur dan menggenggam lengannya. Matanya yang cerah berbinar saat dia berkata, "Qin Mo, aku sangat senang bertemu denganmu." Qin Mo tertegun. Ia menatap Song Tingyu dengan heran sejenak, lalu tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Ada apa? Nona Song menyukaiku dan enggan melepaskanku? Aku tidak menyukaimu, tapi aku merasa sedikit sedih karena seorang teman baik akan pergi." Song Tingyu mendesah pelan. "Tingyu, jangan sedih. Dia tidak bisa pergi." Sesosok gemuk perlahan menghilang dari cahaya abu-abu. Setelah suara itu terdengar, Song Zi pun langsung muncul dan berkata kepada Song Tingyu, yang wajahnya yang cantik berubah drastis, "Ketika kau dan Jingxuan meninggalkan Liga Xuantian berdampingan dan tiba di kota Lingjia, aku memperhatikanmu. Haha, aku mengirim orang untuk mengawasi semua orang yang berhubungan dengan Qin Mo, dan yang mengenalnya. Aku tahu dia pasti akan menemukan sesuatu." "Anda." Lagu Tingyu menjadi pucat. "Aku tidak menyangka titik teleportasi senjata spiritual luar angkasa itu ternyata ada di perut Gunung Yaoshan. Haha, aku sudah menanyakan semua tentangmu, Qin Mo, dan aku tahu kau sudah tinggal di gua ini selama bertahun-tahun, kan?" Song Zi berjalan mendekat sambil tersenyum.
Ledakan dentuman. Batu yang menghalangi gua didorong oleh Qin Mo, dan dia muncul dari pintu masuk gua. Anehnya, wajahnya cukup tenang, dan dia tidak panik seperti saat pertama kali dia dijebak oleh aliansi Xuantian. Setelah mendapatkan batu roh luar angkasa, dia mengerutkan kening dan menatap Song Zi, mendengarkan bualannya, dan berkata, "Sepertinya kamu mengenalku dengan baik?" "Haha, kurasa aku tahu lebih banyak tentang itu." Wajah Song Zi penuh senyum. Ia mendaki setengah jalan ke atas gunung dan berdiri di atas batu yang menonjol menghadap angin. Ia berkata sambil tersenyum, "Orang-orang dari klan iblis bertanduk itu seharusnya ada di dalam gua, kan? Saat aku melihatmu muncul, aku sudah menyebarkan berita penemuan kita. Tak lama lagi para master dari Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan akan berkumpul di sini. Hei, sebenarnya aku belum memutuskan. Aku tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah dan menghancurkan kehidupan orang-orang di benua Cilan." Qin Mo berkata dengan suara rendah dan sangat serius, "Tapi sekarang setelah semuanya begini, ketika kami ingin pergi, kau datang lagi ke rumah kami. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Kuharap kau juga siap." Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan mata es dan berteleportasi langsung ke negeri es misterius. "Qin Mo, bagaimana kabarnya? Qin Mo, apakah kamu sudah menemukan batu roh luar angkasa?" Ketika saudara Kuro melihat dia tiba-tiba muncul, mereka buru-buru bertanya. "Batu roh angkasa telah ditemukan, tetapi susunan teleportasi di dalam Gunung Yao juga telah ditemukan oleh Liga Xuantian," kata Qin Mo, dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua anggota suku setan bertanduk dan semua anggota keluarga Ling tampak sepucat kematian. "Apakah Tuhan akan memusnahkan kita?" kata Kuro putus asa. "Tidak, mungkin Tuhan tidak ingin memusnahkan klan iblis bertandukmu, tetapi ingin memusnahkan Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan." Setelah mengatakan ini, Qin Mo meninju dinding es dan berjalan keluar rumah. "Hancurkan!" Dia berteriak sambil memegang mata es. Di tengah lapangan es, dinding es besar meledak sepotong demi sepotong. Semua anggota suku iblis bertanduk di dalam tiba-tiba merasa tercerahkan dan dapat melihat gletser tak jauh dari sana. Anda juga dapat melihat binatang-binatang besar yang tersegel di dalam gletser. Ya Tuhan! Apa ini? Apa ini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Di mana ini? Semua orang berteriak. Qin Mo, kilatan petir tiba-tiba menyambar dan berubah menjadi ular piton di depannya. Ia berteriak marah, "Apa yang kau lakukan? Jika kau menghancurkan dinding es, klanku akan terbongkar. Apa janjimu padaku?" Tidak perlu menyembunyikannya. Menghadapi amarah Mang Wang yang meluap-luap, Qin Mo berkata dengan tenang, "Karena kalian semua akan segera bisa menghancurkan segelnya." Ketika kata-kata ini keluar, Mang Wang sangat terkejut. "Aku hanya punya satu permintaan. Hancurkan Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Aku ingin ketiga kekuatan ini lenyap sepenuhnya dari benua Cilan. Aku, Mang Wang, atas nama semua raksasa, bersumpah untuk membantu kalian mencapai keinginan ini." Gunung Obat. Setelah Qin Mo mengambil batu roh angkasa dan menghilang, Song Zi tampak sedikit terkejut dan tertegun sejenak. Menurut pemahamannya, Qin Mo mampu berteleportasi ke Gunung Obat melalui senjata sihir spasial. Dia mengira bahwa bagian dalam Gunung Obat adalah titik akhir teleportasi, dan bahwa semua anggota suku iblis bertanduk bersembunyi di Gunung Obat. Namun, hilangnya Qin Mo secara tiba-tiba jelas tidak normal, yang berarti titik akhir senjata spiritual luar angkasa bukanlah Dia Ocean. Aneh, sungguh aneh. Song Zi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak melihat wajah cantik Song Tingyu yang tertutupi embun beku, dia juga tidak menyadari bahu Song Tingyu sedikit gemetar, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan rasa dingin yang tajam. "Kau benar-benar mengikutiku." Song Tingyu menggertakkan giginya, wajahnya pucat pasi, dan dia semakin marah. "Paman kedua, kenapa kau di sini?" Pada saat yang sama, teriakan keras Xie Jingxuan terdengar dari kejauhan. Xie Jingxuan, berpakaian putih, juga memiliki wajah dingin dan memelototi Xie Zizang. Xie Zizang tertawa canggung, dan di kaki gunung Yaoshan, ia menjelaskan dengan raut wajah canggungku, dengar kau dan Tingyu diam-diam meninggalkan Liga Xuantian dan datang jauh-jauh ke kota Lingjia. Ayahmu mengkhawatirkanmu, jadi ia memintaku untuk ikut denganmu dan menjagamu. Dia sebenarnya datang ke sini bersama Song Zi. Hilangnya Qin Mo dan klan jahat secara tiba-tiba membuat Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan sangat cemas. Ketiga raksasa ini berusaha keras untuk mencari Qin Mo. Di seluruh benua Cilan, semua orang yang berhubungan dekat dengan Qin Mo diam-diam mengamati mereka. Ketika mereka mendapati Song Tingyu dan Xie Jingxuan mencurigakan, Song Zi dan Xie Zizang segera mengikuti mereka dengan tenang, menahan napas sepanjang jalan dan dengan hati-hati datang ke kota Lingjia. "Jaga aku." Xie Jingxuan sama geramnya dengan Song Tingyu. "Kulihat kau mengikutiku dari tadi, kan?
Dia juga melihat Song Zi di samping Song Tingyu. Tidak ada cara lain. Masalah ini sangat penting dan kita harus melakukannya. Xie Zizang tampak tak berdaya. Kalian gadis-gadis selalu bertindak impulsif. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ini. Song Zi berada di lereng gunung, mengabaikan tatapan marah Song Tingyu. Ia tersenyum tenang dan berkata, "Lihat, jika kita tidak mengikuti mereka, bukankah Qin Mo dan klan jahat akan lolos dengan mudah? Lalu, bukankah rencana yang telah lama disusun Liga Xuantian kita akan sia-sia? Aku tidak menyangka kau bahkan tidak mempercayai kami." Hati Song Tingyu menjadi dingin. Kalau soal Qin Mo, kalian berdua terlalu loyal. Kalian tidak peduli dengan kepentingan keluarga, komentar Song Zi terus terang. Tak lama lagi para pendekar terbaik benua Cilan akan berkumpul di sini. Xie Zizang menatap Yao Shan dan berkata dengan sungguh-sungguh, betapapun banyaknya suku jahat yang bersembunyi di dalam Yao Shan, mereka takkan bisa lolos kali ini. Sungguh, hanya dalam waktu setengah hari, kereta perang emas raksasa, kereta perang kristal, tenda merah besar, elang bersayap emas, kelelawar bertaring biru, dan burung terbang lainnya berkumpul dari segala arah. Ketemu, itu sebenarnya ada di dalam Yao Shan. Kali ini kita bisa membunuh mereka semua sekaligus. Para prajurit dari Liga Xuantian, kuil suci Baji, dan sekte Hehuan semuanya bersemangat tinggi saat tiba, dan mengepung Yao Shan lapis demi lapis. Song Yu, Xie Yaoyang, Nie Yun, Li Yi dan Zhao Changsheng langsung menuju gua yang dibuka oleh Qin Mo. Ayah! Ayah! Song Tingyu dan Xie Jingxuan memasang wajah muram, dan setelah Song Yu dan Xie Yaoyang datang, mereka mengertakkan gigi dan mendengus. Baiklah. Kalian berdua sudah bekerja keras, turunlah dan istirahatlah. Song Yu melambaikan tangannya dan mengedipkan mata pada Song Zi dan Xie Zizang, memberi isyarat agar mereka membujuk Song Tingyu dan Xie Jingxuan pergi. Ketika dia mengatakan ini, jelas bahwa dia membela Song Tingyu dan Xie Jingxuan. Dia secara tersirat menunjukkan kepada sekte Hehuan dan kuil suci Baji bahwa alasan Song Tingyu dan Xie Jingxuan muncul di Yao Shan dan menghubungi Qin Mo adalah karena instruksi dari Liga Xuantian. Mereka melakukan ini untuk membantu Liga Xuantian menemukan Qin Mo. Kalian berdua memang pantas menjadi dua pemuda paling berbakat di Liga Xuantian. Bagus sekali. Puji Zhao Changsheng sambil tersenyum. Bagus sekali. Li Yi juga mengangguk. Mereka mengira bahwa Song Tingyu dan Xie Jingxuan benar-benar melakukan ini demi Liga Xuantian dan mendekati Qin Mo. Demi situasi keseluruhan, jadi mereka memancing Qin Mo keluar. Aku. Xie Jingxuan membuka mulutnya dengan wajah dingin dan ingin berbicara. Tetapi Xie Zizang menariknya dan menyeretnya ke kaki gunung, tidak membiarkannya mengatakan apapun. Song Tingyu lebih tenang daripada Xie Jingxuan. Ia tahu apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu betul bahwa ia tidak punya cara untuk membalikan keadaan atau mengubah keputusan ayahnya. Jadi ia tetap diam. Song Zi tak perlu banyak bicara. Ia dan Xie Jingxuan berjalan menuju kaki gunung bersama. Melihat para ahli dari tiga kekuatan yang berkumpul dari segala arah, ia tiba-tiba teringat perkataan Qin Mo sebelum ia berteleportasi, dan merasa sedikit gelisah. Sebelum Qin Mo pergi, dia bersikap terlalu tenang, begitu tenangnya hingga agak aneh. Dia mengenal Qin Mo dengan baik, dan dia tahu betapa mengerikannya Qin Mo saat itu. Qin Mo, apalagi yang bisa kau lakukan sekarang? Song Tingyu mendesah dalam hatinya. Susunan teleportasi luar angkasa. Ada susunan teleportasi luar angkasa di dalam. Teriakan Song Zi datang dari perut gunung. Ia memanggil Zhao Changsheng, Li Yi, dan orang-orang kuat dari Liga Xuantian untuk masuk. Tak lama kemudian, para prajurit terkuat di benua Cilan berkumpul di sekitar susunan teleportasi. Menakjubkan. Benar-benar menakjubkan. Puji Li Yi. Susunan teleportasi luar angkasanya masih utuh. Kita hanya butuh batu roh luar angkasa untuk mengaktifkannya. Aku tak pernah menyangka di kota Lingjia yang terpencil ini, di pegunungan obat yang tandus ini, akan ada susunan teleportasi luar angkasa seperti itu. Song Zi terkesima. Song Yu, Xie Yaoyang dan Nie Yun juga sangat bersemangat. Ini adalah jendela ke dunia luar. Dengan adanya susunan teleportasi luar angkasa ini, benua Cilan akan segera ramai. Orang-orang dari benua Tianyun dan benua Liyun pasti akan tertarik dengan susunan teleportasi luar angkasa ini. Master Istana Li, Master Aliansi Song, kami tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu mengejutkan di tengah pembantaian klan jahat. Zhao Changsheng juga sangat gembira. Suku jahat, di mana suku-suku jahat itu? Mo Hi bereaksi. Mereka tidak ada di dalam. Aku baru saja memeriksa dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di gunung itu. Makhluk-makhluk jahat itu sama sekali tidak ada di sana, kata Xie Yaoyang. Mereka seharusnya menggunakan susunan teleportasi luar angkasa untuk meninggalkan benua Cilan. Aku tahu mereka sudah mendapatkan batu roh luar angkasa. Nie Yun mencibir dan berkata dengan tenang, selama kita menjaga susunan teleportasi luar angkasa, Qin Mo dan suku-suku jahat itu tidak akan berdaya.
Jika mereka ingin pergi, mereka hanya bisa mengandalkan susunan teleportasi luar angkasa. Lumayan. Song Yu juga tertawa. Hubungi Master Guping dan minta dia datang secepatnya. Dia punya sedikit pengetahuan tentang susunan teleportasi luar angkasa. Minta dia datang dan memeriksanya dengan saksama untuk melihat kemana susunan teleportasi luar angkasa ini mengarah. Teriak Xie Yaoyang. Aku akan melakukannya sekarang juga. Song Zi bereaksi. Di bawah pegunungan yang sangat dingin. Semua anggota suku iblis bertanduk berjalan keluar dari lapangan es setelah dinding es meledak. Mereka semua melihat gletser yang menjulang tinggi dan monster-monster raksasa yang membeku di balik es. Kecuali Kuro bersaudara, semua anggota suku iblis bertanduk menunjukkan keterkejutan yang jelas di wajah mereka. Ya, itu mengejutkan. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa di dalam hamparan es yang dingin dan brutal ini, di dalam gletser, sebenarnya terdapat binatang buas purba yang tersegel. Dan jumlahnya ada lebih dari 30. Bahkan Ling Yushi melihat adegan ini untuk pertama kalinya, dan dia terkejut. Tanah itu tertutup es hitam yang dingin menusuk tulang, dengan langit putih di atasnya. Jika diperhatikan dengan saksama, langit itu ternyata tertutup es tebal. Angin dingin menderu liar, berkelana di celah-celah gletser. Seluruh dunia yang sunyi dan dingin dipenuhi siulan melengking, yang bahkan membuat jiwa pun terasa dingin. Pada saat ini, di bawah tatapan ular piton guntur yang indah, Kinmo menginjak es yang keras dan berjalan selangkah demi selangkah di antara gletser. Di mata semua orang, ia tampak agak tidak berarti saat berjalan sendirian di gletser. Namun, saat ini, aura yang terpancar dari Kinmo begitu kuat hingga mereka merasa seperti tercekik. Karena Kinmo ingin membuka segel tempat ini. Binatang buas dari zaman dahulu kala pernah memporak-porandakan tanah purba dan memperlihatkan kekejamannya yang mengerikan di era sebelumnya. Setelah puluhan ribu tahun, mereka tersegel di bawah tanah oleh gletser dan tertidur lama, senyap seperti singa dan naga. Hari ini, Kinmo berulang kali didesak oleh Liga Suantian, Kuil Baji, dan Sekte Hehuan. Ia benar-benar marah dan akhirnya bertekad untuk membangunkan makhluk-makhluk jahat yang tidak mengenal baik dan jahat ini, dan menghancurkan kota Suantian dan Gunung Tongtian tempat Kuil Baji berada bersama mereka. Begitu makhluk-makhluk jahat ini bangkit, siapa yang tahu kehancuran mengerikan seperti apa yang akan dialami benua Cilan. Kinmo benar-benar ingin melakukan ini? Suara Ling Chengzi sedikit bergetar. Semua anggota keluarga Ling memiliki ketakutan di mata mereka dan merasa gelisah. Sejak pertama kali melihat binatang buas di gletser, mereka merasa diri mereka tidak berarti. Dibandingkan dengan binatang buas yang berkeliaran di zaman kuno ini, manusia tampak jauh lebih lemah. Ketika monster yang tertidur bangun satu demi satu, dapatkah dunia ini menahan injakan mereka? Kinmo, bisakah dia mengendalikan mereka? Bisakah dia menenangkan mereka? Ling Chengzi tidak berani berpikir lebih jauh. Kuharap makhluk-makhluk mengerikan ini masih bisa berkomunikasi secara normal dengan Kinmo. Setelah bangun, seru Ling Xuan lirih. Jika Kinmo tidak terdesak, dia tidak akan pernah mengambil tindakan balasan ini. Dia selalu tahu bahwa banyak binatang buas sedang tidur di sini. Tapi dia tidak pernah mengambil tindakan apapun. Ling Yushi percaya pada Kinmo. Dia tahu Kinmo pasti sedang menghadapi masalah besar. Dia pasti sangat marah dan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dia ingin melindungi kita, memenuhi janjinya kepada anggota klan iblis bertanduk, dan melawan tekanan dari Liga Suantian, Sekte Hehuan, dan Kuil Suci Baji. Ia mendesah pelan, mata ungunya penuh tekad. Apapun keputusan Kinmo, apapun keputusannya akan merugikan kepentingan benua Cilan. Dia adalah dermawan keluarga Ling kita. Tanpa dia, keluarga Ling pasti sudah mati berkali-kali. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua anggota keluarga Ling mengangguk berat. Paman, ini, Kamon dari klan iblis bertanduk berseru kaget. Apakah kamu tahu tempat ini? Duoluo juga berteriak. Saudara Kuro mengangguk pelan, kami tahu tempat ini, tapi kami tidak tahu Kinmo punya cara untuk membangkitkan roh-roh jahat ini. Kuro juga terkejut. Aku tak percaya Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan berani mengincarnya beberapa kali. Kuro diam-diam senang. Ia dipenjara oleh Liga Suantian selama bertahun-tahun dan menanggung segala macam siksaan dan pelecehan. Ia membenci Liga Suantian sampai ke akar-akarnya. Kinmo benar. Bukan Tuhan yang ingin menghancurkan klan iblis bertanduk kita, melainkan Liga Suantian dan Kuil Suci Baji. Orang-orang itu telah memaksa kita berulang kali, dan kesombongan mereka akhirnya membuat Kinmo bertekad untuk membangunkan monster yang sedang tidur. Kuro menarik napas dalam-dalam, tatapannya penuh ketegasan, sekalipun tanah ini berlumuran darah, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, suara es dan bebatuan yang pecah terdengar dari gletser, dan benang serta garis es berwarna putih keperakan muncul dari gletser seperti tali pancing. Sinar-sinar terang cahaya es muncul satu demi satu, dan saat es-es itu pecah,
Lapisan es tampak terlepas dari gletser seolah-olah dimanipulasi oleh tangan-tangan tak kasat mata. Kinmo berdiri di antara gletser, memegang mata es di tangannya. Ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk menggerakkan kuku-kuku kecil di benaknya, menarik garis-garis es menjauh dari tubuh para raksasa. Bongkahan besar es pada terus-menerus pecah seakan-akan dipotong oleh pisau tajam. Gletser itu perlahan mulai retak, hancur, dan meledak. Semangat yang nekat itu mengembun menjadi ular piton petir yang indah, melayang di atas kepala Kinmo. Ular piton itu melilit dengan hebat, amat bersemangat, dan gumpalan kesadaran jiwa yang misterius, bagaikan arus listrik dan kilat, berterbangan ke dalam tubuh setiap anggota suku. Dia menggunakan pikiran jiwanya untuk memanggil rakyatnya, sehingga mereka bisa perlahan-lahan sadar kembali. Ledakan. Gletser tebal tiba-tiba meletus, memercikan es batu dan serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah gletser hancur, tubuh asli Mangwang akhirnya terbebas. Ini adalah ular piton raksasa yang panjangnya hampir 100 meter, ditutupi sisi putih perak, dan tingginya 30 meter bahkan ketika melingkar. Cincin-cincin petir perak melilit ular piton raksasa itu dengan erat. Ketika ular piton raksasa itu merentangkan tubuhnya, ia tampak seperti sungai yang berkelok-kelok. Kilatan petir yang menyilaukan itu bagaikan air di sungai. Kilat itu tak hanya menyilaukan, tetapi juga melepaskan kekuatan guntur yang menggetarkan bumi. Di atas kepala ular piton itu, berdiri tanduk perak yang menjulang tinggi seperti tanduk naga. Panggilan. Roh yang nekat itu tiba-tiba berubah menjadi butiran beras dan langsung merasuk ke dalam pupil ular piton itu. Kilatan petir yang menyilaukan keluar dari matanya setelah arwahnya menghilang. Hampir dalam sekejap, aura megah primitif, arogansi, keganasan dan kebrutalan menyelimuti seluruh daratan es, menutupi bumi bagai tangan raksasa. Melolong. Ular piton raksasa itu meraung ke langit. Suara siulan itu diiringi guntur dan kilat. Untuk sesaat, daratan es dipenuhi kilat dan guntur, dan gletser-gletser hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang semakin cepat. Ledakan. Ketika gletser itu meletus, terdengarlah suara gemuruh yang memekakan telinga dari tanah di bawah kaki semua orang. Seakan-akan telah terjadi gempa bumi dahsyat dan tubuh semua orang gemetar. Seekor kera raksasa, dengan panjang lebih dari 50 meter dan bersurai emas, tiba-tiba menyeringai liar. Saat ia membuka mulutnya, taring di sudut mulutnya terlihat. Taring itu panjangnya 2 meter dan setajam pisau. Setelah gletser meletus, seekor laba-laba segi 8 raksasa mengguncang tubuhnya, dan puluhan laba-laba kecil seukuran daun catail berterbangan dari bulunya. Laba-laba kecil itu mencicit dan menjerit aneh, seolah-olah mereka mencium aroma darah yang lezat, lalu bergegas menuju klan iblis bertanduk dan keluar galing. Ada kadal merah lain sebesar bukit. Kulitnya yang seputih granit tiba-tiba menyemburkan api merah jingga. Api itu seperti lentera raksasa, menggelinding keluar dari tubuhnya dan mulai membakar daratan es hitam. Ceroboh. Kinmo memegang mata es di satu tangan dan menatap dingin ular piton guntur raksasa itu. Ia berteriak, segel di tubuhmu telah dibuka, tetapi segel di jiwamu masih di bawah kendaliku. Dia tiba-tiba menutup matanya, memusatkan kesadaran mentalnya, dan memberikan hukuman ringan. Aku melihat laba-laba segi 8 raksasa dan kadal yang menyemburkan api berkobar, berputar liar. Tepat saat mereka hendak menghancurkan segalanya di sini, seberkas udara dingin tiba-tiba keluar dari mata dan lubang hidung mereka. Garis-garis es tak kasat mata telah tersembunyi jauh di dalam jiwa mereka. Selama Kinmo mengaktifkan mata es, garis-garis es yang tersembunyi di benak mereka akan kembali memadat menjadi segel, membekukan jiwa mereka. Laba-laba raksasa dan biawak merah merasa gembira sesaat, tetapi kemudian mata mereka berhenti bergerak dan tertutup lapisan es. Diam. Mangwang meraung dalam bahasa kuno. Semua anggota suku raksasa, yang baru saja melarikan diri dari gletser, segera menjadi tenang. Tatapan mereka segera tertuju pada Kinmo. Sepasang mata yang ganas, brutal, dan haus darah menatap Kinmo, seolah ingin mengunyah dan menelannya. Suku kami berhasil lolos berkat bantuan pemuda manusia ini. Aku punya perjanjian dengannya. Mangwang menatap para raksasa dan berteriak, dengarkan perintahku. Dengarkan pemimpinnya. Kami akan melakukan apapun yang dikatakan pemimpin. Sialan. Aku akan mencari Hyotei dan menggigitnya sampai hancur. Sialan kau Hyotei. Aku akan menggantungnya. Suara-suara seperti guntur bergemuruh dari atas kepala setiap orang, menyebabkan banyak anggota klan iblis bertanduk mengalami sakit kepala hebat dan banyak anggota keluarga Ling mengalami darah mengalir dari sudut mata dan lubang hidung mereka. Ceroboh! Hancurkan lapisan es di atas kepalamu dan cepat keluar dari sini dulu. Teriak Kinmo. Serahkan pada kami. Mangwang setuju. Aku datang. Kera raksasa yang diselimuti warna emas itu meraung, dan rambut keemasan di tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi yang sama seperti matahari. Sekilas, ia tampak terbuat dari emas dan besi cair, penuh momentum dahsyat yang dapat menghancurkan segalanya dan merobohkan gunung. Melolong. Kera raksasa emas itu meraung, dan tubuhnya bagaikan bilah pedang emas yang menembus langit,
atau bagaikan gunung emas tajam yang menghantam awan. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan es serta batu tebal di atas kepala jatuh dalam bongkahan besar seperti meteorit. Melihat bongkahan es setajam batu giling berjatuhan, para anggota klan iblis bertanduk dan keluarga Ling semuanya menjadi pucat dan menjerit. Ceroboh! Qin Mo tak dapat menahan diri untuk berteriak. Serahkan pada kami. Mang Wang juga meraung. Saya melihat monster-monster besar mengayunkan tangannya dan menghancurkan batu-batu besar hingga berkeping-keping. Bagi klan iblis bertanduk dan keluarga Ling, batu-batu itu lebih besar dari tubuh mereka. Namun, bagi binatang buas purba ini, batu-batu es itu hanyalah kerikil kecil. Terus hancurkan. Tembus lapisan es dan pergi dari sini. Binatang-binatang buas itu meraung dan melolong. Sangat bersemangat. Ledakan. Jauh di dalam pegunungan yang sangat dingin, puncak es yang tertutup salju tiba-tiba berguncang dan meledak. Raja Singa Api bermata ungu, penguasa pegunungan dingin ekstrim yang bercokol di puncak es, terkena ledakan es dan terlempar ratusan meter jauhnya. Ah! Bersamaan dengan lolongan yang menggema di langit dan bumi, seekor binatang raksasa berselimut warna emas bangkit ke angkasa dari puncak es yang pecah. Gerakan yang menggemparkan ini mengejutkan semua pejuang top di Yaoshan. Pada saat ini, semua orang kuat dari Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan berkumpul di Yaoshan. Mereka sedang menunggu Guping, pemurni senjata dari Liga Suantian, untuk mencari tahu kemana susunan teleportasi ruang di dalam Yaoshan dapat mengarah. Song Tingyu dan Xie Jingxuan juga tidak pergi. Mereka berdua tetap tinggal di kota Lingjia. Kali ini, mereka ditipu lagi oleh Song Zi dan benar-benar kecewa dengan Liga Suantian. Alasan mereka tidak pergi adalah karena mereka merasa bahwa karena ada susunan teleportasi ruang di dalam Yaoshan dan Qin Mo muncul di sini, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Mereka juga mengawasi perkembangannya. Zhao Xuan, putra Zhao Changsheng, wakil ketua Sekte Hehuan, juga berada di kota Lingjia selama 2 hari ini. Ia terpesona oleh kecantikan Song Tingyu dan Xie Jingxuan, dan telah memikirkan berbagai cara untuk mendekati Song Tingyu dan Xie Jingxuan. Ah! Raungan binatang buas yang memekakan telinga dari kedalaman pegunungan dingin ekstrim menyebar langsung ke Yaoshan. Mengejutkan ketiga pria kuat itu, begitu pula Song Tingyu dan Xie Jingxuan. Mereka tidak tahu hal aneh apa yang telah terjadi di pegunungan dingin ekstrim. 3 orang kuat yang berkumpul di Yaoshan, Song Yu, Li Yi, dan Zhao Changsheng, berjalan keluar dari Yaoshan satu demi satu dan berkumpul di puncak Yaoshan. Raungan yang mengerikan. Apa yang sedang dilakukan makhluk roh di pegunungan yang sangat dingin? Ekspresi Song Yu serius. Ia menyipitkan mata dan merasakan dengan pikirannya. Setelah beberapa saat, ia terkejut dan berkata, gelombang suara yang mengerikan ini, momentum yang dahsyat ini, aku khawatir bahkan Raja Singa Api bermata ungu pun tak mampu melakukannya. Mungkinkah Raja Binatang Buas yang lebih kuat lahir di pegunungan yang sangat dingin? Li Yi juga memasang ekspresi serius. Kita perlu mengirim seseorang untuk memeriksa situasinya, kata Nie Yun. Mengaum. Raungan lain yang mengguncang kehampaan datang dari kedalaman pegunungan yang sangat dingin. Raungan ini jelas berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi sama kuatnya. Satu lagi. Wajah Song Yu berubah drastis. Raungan kedua dipenuhi dengan kebrutalan dan haus darah, seolah-olah ingin menghancurkan semua makhluk hidup di dunia, dan siapapun yang mendengarnya merasa patah hati. Ada yang tidak beres. Ekspresi Xie Yaoyang juga berubah. Aura mengerikan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki Raja Singa Api bermata ungu. Pasti ada perubahan besar di dalam pegunungan dingin ekstrim. Dorong, dorong, dorong. Gelombang yang mengguncang bumi itu berasal dari pegunungan yang sangat dingin, sehingga para prajurit di Yaoshan dapat merasakan guncangan bumi. Song Tingyu dan Xie Jingxuan berada di rumah batu di kota Lingjia, dan mereka keluar pada saat ini. Nona Song, Nona Xie, kalian berdua akhirnya keluar. Zhao Xuan tampak tampan, dengan senyum anggun di wajahnya. Sambil berbicara, ia sesekali melihat ke arah pegunungan dingin ekstrim dan bertanya, kalian berdua tinggal di benua Cilan. Tahukah kalian binatang roh terkuat di pegunungan dingin ekstrim? Tingkat berapa? Kedua auman itu membuat orang-orang gemetar ketakutan. Aku khawatir tingkat binatang roh itu setidaknya sekitar tingkat 6. Song Tingyu dan Xie Jingxuan mengabaikannya, meliriknya, dan bergegas menuju gunung obat pada saat yang sama. Ini sangat tidak normal. Song Tingyu mengerutkan kening dalam-dalam. Entah kenapa, ia selalu merasa bahwa kelainan di pegunungan yang sangat dingin itu ada hubungannya dengan Qin Mo. Raungan binatang buas. Raungan binatang buas raksasa. Ular piton guntur raksasa itu? Matanya yang indah perlahan-lahan berbinar. Ia mengenal Qin Mo lebih baik daripada siapapun. Ia dan Qin Mo pernah bertarung berdampingan di dunia bawah. Dia tahu betul bahwa Qin Mo selalu memiliki jiwa binatang buas purba. Dia tidak tahu dari mana Qin Mo mendapatkan jiwa buas itu, tetapi dia tahu bahwa ada hubungan yang sangat dalam antara Qin Mo dan ular piton petir raksasa itu.
Setelah 2 kali raungan keras itu, dia teringat pada apa yang dikatakan Kinmo sebelum dia pergi, dan dia merasa sedikit gelisah. Dia merasa bahwa dunia ini mungkin mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jauh di dalam pegunungan yang sangat dingin, gletser yang sangat dingin runtuh dan pecah satu demi satu. Setelah puncak-puncak es meletus, gua-gua raksasa yang dalam muncul di bawah tanah. Di dalam gua es raksasa itu terdapat dunia putih beku. Itu adalah negeri es misterius tempat Kinmo keluar masuk. Tanah es terletak jauh di dalam pegunungan yang sangat dingin, di bawah puncak es yang tidak pernah mencair sepanjang tahun. Sekarang, puncak es telah hancur, menampakkan gua es yang besar, dan daratan es di bawah tanah akhirnya muncul sedikit demi sedikit. Melolong. Raungan binatang buas raksasa datang dari bawah tanah. Satu demi satu, binatang buas yang besar dan ganas itu terus melepaskan diri dan muncul dari kedalaman pegunungan yang sangat dingin, bagaikan bukit-bukit kecil bersisik. Kinmo, di sisi lain, duduk tegak di atas kepala ular piton raksasa, di samping tanduk naga yang ganas. Ia menggenggam mata es dengan satu tangan dan duduk kokoh di kepala ular piton raksasa itu. Dengan tangan lainnya, ia menunjuk ke satu arah dan berkata kepada Mangwang, Gunung Tongtian. Hancurkan. Aku ingin kuil 8 ekstrim runtuh dan kekuatan ini rata dengan tanah. Raungan. Mangwang meraung. 8 binatang buas sebesar gunung kecil melolong liar mendengar aumannya dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka menuju Gunung Tongtian. Di sana, kota Suantian, aku ingin kau hancurkan kota paling makmur di benua Cilan ini. Kinmo menunjuk ke arah lain. Mangwang berteriak keras lagi. 8 binatang raksasa lainnya juga meraung dan menyerbu keluar, bagaikan gunung yang bergulung-gulung, menghancurkan semua rintangan dan menyerbu menuju kota Suantian bagaikan kilat. Semua prajurit di atau di atas wilayah Tongyou, jika mereka berani menghentikanmu, akan dibunuh tanpa ampun. Kinmo duduk tinggi di atas Mangwang, wajahnya penuh kekerasan, dan berkata dengan suara yang dalam bunuh yang kuat, selamatkan yang lemah, dan musnahkan pasukan teratas dari 2 kekuatan besar ini. Mangwang meraung ke langit lagi. Raungannya adalah perintah yang disampaikannya, meminta rakyatnya untuk bertindak sesuai dengan instruksinya. Ayo, bawa aku ke Yaoshan, teriak Kinmo, dengan suara berat. Kinmo, apa yang harus kita lakukan? Teriak saudara Kuro. Kinmo, Ling Yushi juga memanggil dengan lembut. Rekles, suruh orang-orangmu berbaring dan bawa mereka semua bersamamu. Kinmo mengepalkan mata es dan berkata, selama kalian, para roh raksasa, melakukan ini untukku, aku akan membantu seluruh suku kalian melepaskan belenggu jiwa setelah masalah ini selesai. Setelah itu, semua tindakan para roh raksasa kalian tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Baiklah. Mangwang memberi perintah sambil meraung. 20 binatang buas yang tersisa, sebesar gunung dan sungai, berjongkok satu persatu. Di bawah teriakan Kinmo, beberapa anggota klan iblis bertanduk dan keluarga Ling naik ke tubuh binatang buas raksasa itu satu demi satu, gemetar. Saudara Kuro, Kamon, Carlo, dan iblis bertanduk kuat lainnya menunggangi binatang buas pemburu atau duduk di atas binatang buas dunia bawah. Ayo pergi. Kinmo menunjuk ke arah Yaoshan. Mangwang menoleh dan mengayunkan ekornya, tiba-tiba melayang ke udara, seperti naga petir raksasa di langit, membawa Kinmo, dan menuju Yaoshan terlebih dahulu. Di belakangnya, hampir 20 monster besar terbang di udara atau menyerbu gunung dan hutan, menginjak-injak pohon-pohon tinggi satu persatu dan langsung merobohkan bukit-bukit kecil. Binatang raksasa yang terbang ke angkasa itu bagaikan awan gelap yang besar menekan langit, sedangkan binatang raksasa yang jatuh ke tanah itu bagaikan bukit yang bergelombang, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Ledakan, ledakan, melolong. Di tengah pegunungan yang luar biasa dingin itu, terdengar suara-suara kehancuran yang mengguncang bumi, dan aura dahsyat yang ingin menghancurkan langit dan bumi serta memusnahkan semua makhluk menyerbu ke arah mereka dari pegunungan. Di Gunung Obat, tokoh-tokoh kuat dari kuil suci Baji, sekte Hehuan, dan aliansi Suantian semuanya berubah warna karena ngeri. Pada saat ini, Song Tingyu, Xie Jingxuan, Song Siwan, Xie Zisang, Song Zi dan yang lainnya juga berkumpul di puncak gunung, melihat ke arah pegunungan yang sangat dingin dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Teriak Mohi. Wajah Li sangat serius, dan dia juga bertanya kepada Song Yu dari Liga Suantian, pemimpin aliansi Song, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada begitu banyak binatang buas di benua Cilan? Apa yang kalian, aliansi Suantian dan kuil suci Baji, lakukan? Zhao Changsheng juga berteriak. Semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Banyak orang kuat dari Liga Suantian, kuil suci Baji, dan sekte Hehuan berkumpul di Yaoshan, siap untuk mengambil tindakan melawan klan jahat dan mengungkap misteri susunan teleportasi ruang angkasa. Tak seorang pun menyangka bahwa di kedalaman pegunungan yang sangat dingin, perubahan yang begitu mengejutkan akan tiba-tiba terjadi. Sekelompok binatang buas,
yang suaranya saja sudah begitu mengerikan, tiba-tiba muncul. Semua orang merasa gelisah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa masalah ini berkaitan dengan Qin Mo. Mereka tidak menyangka bahwa itu karena mereka telah memaksa Qin Mo ke dalam situasi putus asa setelah tekanan berulang kali, dan dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan cara putus asa ini. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Ketika 3 orang kuat di Gunung Yaoshan merasa gelisah, tubuh mengerikan Meng Wang adalah yang pertama muncul di langit. Tubuhnya membentang hingga hampir 100 meter panjangnya, berputar di langit bagai kilat yang menyilaukan. Tubuh Meng Wang diselimuti sisik putih keperakan, bersinar terang. Ketika kilatan itu tiba-tiba muncul, mereka yang terpesona oleh cahaya keperakan itu bahkan tak bisa membuka mata. Di bawah awan, Meng Wang meraung dan melayang di kehampaan di atas pegunungan di depan Yaoshan. Di kepala ular piton raksasa itu, Qin Mo memegang mata es dengan satu tangan, dan duduk dengan wajah dingin. Ia menatap dingin Song Yu, Xie Yaoyang, Nie Yun, Li Yi, Zhao Changsheng, dan yang lainnya di gunung obat, lalu berkata, "Semuanya, apa kabar?" Melolong. Raungan terdengar satu demi satu binatang purba muncul di belakang Qin Mo. Seperti awan gelap yang menekan langit atau gunung besar yang runtuh, meninggalkan parit dan retakan di permukaan bumi. Hampir 20 binatang buas, serta banyak iblis bertanduk yang kuat seperti Jakuro, Kuru, Dora, dan Kamon, berkumpul di Yaoshan pada malam yang suram ini. Qin Mo, itu Qin Mo. Teriakan terdengar dari para prajurit dari 3 kekuatan. Banyak orang yang mengenali Qin Mo, dan berteriak keras. Song Yu, Nie Yun dan Xie Yaoyang terlihat lebih serius dari sebelumnya. Pemimpin aliansi Song, pernahkah kau berpikir hari ini akan tiba? Qin Mo menyeringai, memperlihatkan senyum dingin. Kau telah memaksaku berkali-kali, dan merencanakan kejahatan terhadapku. Apa kau benar-benar berpikir aku hanya bisa membiarkanmu mengendalikanku? Ketiga patriark Liga Xuantian tampak tidak senang. Dan kamu? Qin Mo menatap Li lagi dan berkata, kamu mengirim Mohi untuk membunuhku, kan? Li Yi, Dewa Suci Kuil Baji, juga tampak murung. Setiap kesalahan ada pelakunya. Setiap utang ada kreditornya. Bukannya aku tidak akan membayarnya, hanya saja waktunya belum tiba. Qin Mo menatap semua orang dan berkata dengan tenang, tapi sekarang waktunya telah tiba. Hati semua orang menegang. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa Qin Mo akan duduk di kepala binatang raksasa itu dengan begitu ceroboh dan tiba-tiba muncul dengan begitu mendominasi. Kudengar pasukan dan prajurit dari seluruh benua Cilan sedang mencari keberadaanku dan berusaha menemukanku bahkan jika mereka harus menggali tanah dalam-dalam. Setelah jeda, Qin Mo menatap semua orang dan berkata, aku keluar sekarang. Aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Ah! Kera raksasa itu, yang tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, tiba-tiba meraung, dengan taring tajam di sudut mulutnya dan ekspresi kejam dan ganas di matanya. Dan ia siap untuk menyerang maju dengan tidak sabar. Mengaum. Wuh! Ah! Raungan berbagai binatang buas terdengar dari mulut makhluk-makhluk raksasa ini. Binatang-binatang purba yang baru saja lepas dari belenggu mereka ini telah terkekang terlalu lama dan sangat membutuhkan pesta berdarah untuk melampiaskannya. Di mata mereka, orang-orang dari Liga Xuantian, Sekte Hehuan, dan Kuil Suci Baji adalah hidangan lezat. Mereka ingin memuaskan hasrat brutal mereka sendiri dengan membuat sungai darah mengalir di antara ketiga kekuatan ini. Melalui baptisan darah, mereka ingin memberitahu seluruh dunia bahwa mereka, klan roh raksasa, telah muncul kembali di dunia. Qin Mo, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Song Zi, pemikir Liga Xuantian, juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Melihat binatang buas yang ganas dan menakutkan itu, ia juga ketakutan. Tetapi ia tetap berpura-pura tenang dan berteriak jika binatang buas ini menginjakkan kaki di benua Cilan. Mereka akan memicu badai berdarah dan akan menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk benua Cilan. Qin Mo, sudahkah kau memikirkan akibatnya? Qin Mo, kau terlalu gila. Xie Zizang ikut berteriak. Song Yu, Xie Yaoyang, Nie Yun, Li Yi dan yang lainnya terdiam. Wajah mereka berat, dan mereka semua menyadari bahwa situasinya agak rumit. Mereka tidak dapat melihat besarnya kekuatan binatang raksasa yang tiba-tiba muncul itu, tetapi dengan persepsi jiwa mereka, mereka mengetahui bahwa binatang purba itu sangatlah kuat. Mereka tidak yakin, sehingga mereka tidak berani bicara banyak, karena takut menimbulkan keterkejutan yang tidak terbayangkan. Mereka juga memiliki secercah harapan di hati mereka tentang teriakan Song Zi dan Xie Zizang, berharap bahwa Qin Mo dapat mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan menghentikan binatang buas ini dari membuat masalah. Akibatnya, hahaha, kamu lagi ngomongin konsekuensi nih? Di bawah tatapan semua orang, Qin Mo tertawa liar, tawanya penuh dengan sarkasme dan penghinaan.
Kudengar mereka ingin memanfaatkanku untuk menukar teratai yin misterius 9 daun dengan iblis bertanduk dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan jalur dunia bawah jahat. Apa itu idemu? Qin Mo tertawa, menunjuk Song Zi, dan berkata, kau menggunakan rencana jahat ini untuk berkomplot melawanku dan memaksa seluruh klan iblis bertanduk mati. Apa kau sudah memikirkan akibatnya? Aku tidak ingin menimbulkan masalah dan ingin mengusir klan iblis bertanduk melalui susunan teleportasi ruang angkasa. Di saat kritis, kau tiba-tiba muncul lagi dan menghalangi jalanku keluar. Apa kau sudah memikirkan akibatnya? Klan jahat tetaplah klan jahat. Sekalipun mereka semua terbunuh, mereka pantas mendapatkannya, kata Song Zi dingin. Ini juga suara semua orang di Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Terus terang, mereka tidak pernah melupakan isu ras asing. Mereka selalu menganggap ras asing sebagai musuh bebuyutan. Dalam hati mereka, selama sarana yang digunakan untuk melawan ras asing, betapapun hina atau memalukannya mereka, hal itu dapat dimengerti. Qin Mo, kau membantu ras jahat untuk menghadapi ras manusia kita, beraninya kau muncul di sini? Teriak Nie Yun. Buang-buang waktu bicara dengan kalian. Qin Mo tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa situasinya sudah sampai pada titik ini dan tidak ada gunanya bicara lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, mulai serang. Bunuh semua prajurit dari Kuil Suci Baji, Sekte Hehuan, dan Liga Xuantian yang telah berkumpul di sini tanpa ampun. Hancurkan mereka berkeping-keping. Melolong. Mang Wang meraung keras. 20 anggota suku raksasa itu meraung ke langit di bawah raungan yang sembrono. Raungan yang menggetarkan bumi menyebar dari Yaoshan, seakan membuat seluruh benua Cilan bergetar. Saat mereka meraung, raungan binatang buas raksasa datang dari arah Gunung Tongtian dan kota Xuantian. Sesaat kemudian, auman binatang buas bergema ketiga penjuru benua Cilan, mengguncang langit hingga menjadi gelap. Seekor binatang raksasa menanggapi. Wajah Song Yu berubah drastis. Li juga melihat ke arah Gunung Tongtian, dan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ia menatap Qin Mo. Dengan wajah tegas, apalagi yang kau lakukan? Oh, aku lupa memberitahumu. Qin Mo menepuk kepalanya, seolah baru saja mengingatnya. Ia membungkuk meminta maaf dan tertawa. Ada lebih dari selusin monster lain yang telah pergi ke Gunung Tongtian dan kota Xuantian. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, 2 kekuatan tingkat tembaga merah di benua Cilan akan dihancurkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari Liga Xuantian dan Kuil Suci Baji semua menunjukkan ketakutan di mata mereka. Bahkan Song Yu dan Li pun merasa ngeri. Qin Mo, beraninya kau. Nie Yun sangat marah dan menjadi orang pertama yang menyerbu ke arah Qin Mo. Kau gila, teriak Song Yu juga. Hanya Xie Yaoyang yang menatap Qin Mo. Saat ini, tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh. Ketika Song Zi menggunakan rencana jahat untuk melawan klan iblis bertanduk, dia sebenarnya tidak setuju. Dia merasa metode ini tidak terhormat. Namun, Nie Yun dan Song Yu bersikeras melakukannya. Dan dia merasa serakah terhadap teratai 9 daun suanyin untuk sementara waktu, jadi dia akhirnya setuju. Pada saat ini, melihat Qin Mo, tiba-tiba muncul bersama 20 binatang buas dan menekan seluruh ruang dengan momentumnya yang keras dan mendominasi, dia tiba-tiba merasa sangat menyesal. Qin Mo, Song Tingyu juga berada di antara para prajurit Liga Xuantian. Ia sangat terkejut. Bahkan, ketika auman binatang buas terdengar di pegunungan yang sangat dingin, ia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Mo begitu cakap hingga datang dengan 20 binatang buas kuno. Maksudnya itu apa? Ini berarti bahwa sejak awal, Qin Mo memiliki cukup kepercayaan diri untuk secara langsung melawan kekuatan gabungan Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Namun Qin Mo tidak melakukan hal itu. Dia seharusnya mundur dan bersikap toleran untuk menghindari munculnya binatang buas ini dan menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat benua Cilan. Namun, Liga Xuantian dan Kuil Suci Baji menekan Qin Mo. Selangkah demi selangkah, akhirnya memaksanya ke dalam situasi putus asa, yang benar-benar membuat Qin Mo marah. Ah, kau benar-benar sedang mencari kematian. Mendengarkan perintah dingin Qin Mo, dan melihat ketakutan di wajah para prajurit dari 3 kekuatan, karena suatu alasan, Song Tingyu tidak hanya tidak merasakan sedikitpun rasa kasihan, tetapi juga merasa senang secara diam-diam. Kamu pantas mendapatkannya, teriaknya dalam hati. Dia punya ide yang sama dengan Xie Jingxuan. Xie Jingxuan, yang berdiri di samping Xie Zizang, tiba-tiba berkata dengan dingin, sejak terakhir kali Qin Mo menggunakan guntur kehancuran misterius untuk menghancurkan 5 pemimpin utama Istana Shenluo, aku tahu dia gila, tapi kalian hanya ingin memprovokasi dia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Dia hanyalah seorang pendekar di alam Wan Xiang. Tak seorang pun menyangka dia memiliki kekuatan sebesar itu. Xie Zizang tampak getir. Dia pun mulai menyesalinya.
Qin Mo mampu memurnikan guntur keheningan misterius. Selama dia masih hidup, dia bisa memurnikan ratusan guntur keheningan misterius dalam waktu singkat. Xie Jingxuan mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin, sekalipun tidak ada binatang buas, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan kota Suantian dan kuil suci Baji. Setelah mendengar ini, tidak hanya Xie Zizang, tetapi juga Xie Yaoyang merasa sangat menyesal. Dia juga menyadari bahwa selama Qin Mo masih hidup, bintang jahat ini memang memiliki kemampuan untuk menjungkir balikan benua Cilan. Ledakan. Gelombang guntur tumpul meraung dari dalam awan, bercampur dengan kilat menyambar seperti ular, yang terus-menerus menyambar ke bawah. Nie Yun, kepala keluarga Nie dari Liga Suantian, berada di tahap awal alam patah. Ia memegang pedang panjang di tangannya, mengenakan baju zirah berkilau, dan menyerbu ke arah Qin Mo, bak dewa. Namun, ketika orang-orang itu sudah setengah jalan, mereka disambar guntur dan kilat. Langit seakan runtuh di tengah gemuruh yang tak terkendali. Guntur di kedalaman langit bagaikan pelangi kehancuran. Bagai air terjun yang memesona, jatuh dengan liar dari langit. Langit dan bumi tampak dihubungkan oleh ribuan petir. Di tengah kilat yang menyilaukan dan gemuruh yang menggetarkan bumi, kilat yang paling tebal, paling panjang, paling ganas, dan paling dahsyat semuanya menimpa Nie Yun seolah-olah menargetkan suatu target. Kacaka. Baju zirah di tubuh Nie Yun yang bersinar dengan cahaya ilahi hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tubuhnya yang anggun, yang sedang mondar-mandir di udara, tiba-tiba berubah menjadi arang hangus. Ia hanya berjalan beberapa langkah sebelum jatuh tertelungkup di terjang guntur dan kilat. Menguasai. Ayah. Saudara laki-laki. Ketika orang-orang dari keluarga Nie melihat Nie Yun jatuh ke tanah, mereka semua berteriak seperti orang gila. Song Yu, Li Yi, Zhao Changsheng dan yang lainnya awalnya berencana untuk menangkap pemimpinnya terlebih dahulu, dan juga ingin menaklukkan Qin Mo terlebih dahulu. Namun, ketika mereka melihat Nie Yun tersambar petir sebelum dia melangkah beberapa langkah, ekspresi semua orang ini berubah. Manwang, bisakah orang-orangmu menangani semua ini? Mereka berada di wilayah mana? Qin Mo sedikit khawatir saat melihat Nie Yun datang dengan momentum yang begitu dahsyat, tetapi sekarang dia tenang dan bertanya dengan hati-hati dalam hatinya. Menurut klasifikasi kekuatan saat ini, kekuatanku di masa prima setara dengan binatang roh tingkat 8, yang setara dengan kekuatan para prajurit alam abadi kalian. Namun, itu dulu. Sekarang kekuatanku telah sangat terkuras. Aku hanya bisa mengerahkan kekuatan binatang roh tingkat 7 utama, yang kira-kira setara dengan kekuatan seorang prajurit di tahap awal alam nirvana. Aku butuh waktu pemulihan yang lama sebelum bisa mencapai puncakku lagi. Orang-orang dari klan saya ini lebih lemah dari saya di masa jayanya, dengan kekuatan binatang roh tingkat 7. Dan sekarang, mereka juga relatif lemah, dan hanya bisa menggunakan kekuatan binatang roh tingkat 6, yang setara dengan tingkat prajurit di tahap tengah dan akhir alam rusak. Meskipun mereka semua sangat lemah setelah tidur panjang ini, masih mudah untuk memusnahkan semua makhluk hidup di benua Cilan ini. Mang Wang menjawab dengan sangat percaya diri. Di matanya, tidak hanya di benua Cilan, tetapi bahkan di daerah sekitarnya seperti benua Liuyun dan benua Tianyun, tidak ada kekuatan tingkat tembaga merah yang dapat menandingi mereka sekarang. Bahkan jika kamu melemah satu level, selama kamu memiliki kekuatan seorang prajurit di alam nirvana, itu sudah cukup. Qin Mo merasa sangat lega. Para anggota suku roh raksasa ini, bahkan dalam kondisi lemah sekalipun, setara dengan seorang pendekar di alam nirvana. Dengan lebih dari 30 pendekar di tahap tengah dan akhir alam rusak, tidaklah sulit bagi pasukan ini untuk menghancurkan Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Terlebih lagi, ada 4 pria kuat dari klan iblis bertanduk yang berdiri di belakang Qin Mo. Kalau begitu, hancurkan mereka untukku. Dia menunjuk Song Zi, Song Yu, Nie Yun, Li Yi dan yang lainnya, dan memberi perintah dengan wajah dingin, meminta mereka untuk melampiaskan semua depresi yang telah mereka kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Raungan. 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 Satu demi satu, binatang buas raksasa menjelajahi kehampaan atau menyerbu keluar dengan ganas, langsung mengepung gunung obat dan mulai menggigitnya tanpa ampun. Mengikuti perintah Qin Mo, kawanan binatang buas yang muncul kembali di siang hari tidak dapat lagi menahan amarah dalam hati mereka dan menyerbu keluar satu demi satu. Untuk sesaat, seluruh gunung obat terkepung, dan bau busuk monster-monster besar, bercampur dengan napas yang brutal dan gila, bergulung ke arah gunung obat. Dengan sayapnya yang terbentang, seekor elang raksasa bagaikan awan gelap yang menutupi langit, cakarnya bagaikan tangan para dewa, membawa kekuatan untuk merobek langit saat ia mencengkeram dengan ganas. Kera raksasa emas itu meraung dengan marah, dan raungan itu membentuk gelombang besar, seolah-olah nyata, dan terus menyerbu menuju Yaoshan. Kadal merah tua itu bertubuh seperti besi panas, dengan gugusan api merah seperti jamur yang menyala dengan ganas. Kekuatan api yang mengerikan memancar dari dalam, dan api menyembur keluar dari tubuhnya seperti awan, menghantam tempat para prajurit dari 3 pasukan berkumpul.
Seekor buaya yang diselimuti baju besi es menggoyangkan tubuhnya dan menghembuskan napas panjang udara dingin ke arah semua orang. Di udara dingin, serpihan es batu, dan bilah es bercampur jadi satu dan mengembun menjadi badai es, yang jatuh menimpa para prajurit secara langsung. Saat laba-laba raksasa itu berkeliaran, cakarnya bagaikan pisau tajam. Saat merangkak, setiap kali cakarnya menyentuh tanah, ia akan menggali sumur kering tak berdasar di dalam tanah. Semua prajurit manusia yang berani menghalangi jalannya langsung dicabik-cabik menjadi potongan daging cincang oleh tebasan cakar laba-laba berkilau miliknya. Setelah terbelah, mayat-mayat itu dibekukan oleh kekuatan dingin, ditutupi lapisan es, dan tidak ada setetes darah pun yang menetes. Mang Wang melayang di langit kelabu, meraung terus-menerus, mengeluarkan sinar petir panjang dari kedalaman awan, terus-menerus membombardir kerumunan di Gunung Yaoshan. Naga dan ular petir berkeliaran di seluruh negeri. Bumi dan langit terhubung oleh petir, dan sekilas tampak seperti tirai petir panjang dan tebal yang menggantung di langit. Guntur dan kilat bergemuruh di langit, dan awan jamur api merah sebesar batu giling berjatuhan bagai meteorit yang menyala. Hujan es, bilah es, dan paku-paku es setajam pedang juga berjatuhan dari segala arah. Bumi berguncang. Bersamaan dengan hantaman monster raksasa itu, Gunung Yaoshan bergemuruh dan berguncang. Tanah di sekitar kota Lingjia dihancurkan oleh monster raksasa itu, tak menyisakan satu ubin pun. Pada saat itu, guntur dan kilat bergemuruh liar, api berjatuhan, hujan es menderu, dan batu-batu besar bergulung-gulung, seakan-akan dunia akan hancur. Para prajurit dari Liga Suantian, Sekte Hehuan, dan Kuil Baji menderita kerugian besar hanya dalam sekejap akibat hantaman dan bombardir monster raksasa tersebut. Mereka yang berada di bawah alam Rui hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Entah mereka terkena bola api, tersambar petir, atau diterjang bilah es, mereka tewas hampir seketika. Bahkan orang kuat di alam Rui pun tak mampu bertahan lama. Di bawah bombardir terus-menerus, ia pun kalah dalam waktu singkat. Teriakan, jeritan, raungan, tangisan, dan sorak-sorai terdengar dari para pendekar tiga pasukan. Qin Mo duduk tinggi di kepala Mang Wang. Wajahnya tegas dan matanya dengan tenang memperhatikan serangan binatang buas pada tiga kekuatan. Dia acuh tak acuh. Song Yu, Nie Yun, Xie Yaoyang, Li Yi, Zhao Changsheng, dan Mo Hi, para ahli teratas dari tiga kekuatan, kini dikepung oleh sekelompok binatang buas. Mereka telah mengambil tindakan, entah mengeluarkan senjata spiritual mereka atau menggunakan metode alam patah untuk melawan serangan binatang buas tersebut. Sayangnya, kekuatan para monster ganas itu hampir tak tertandingi. Masing-masing dari mereka setidaknya setara dengan seorang prajurit di tahap tengah atau akhir alam patah. Tubuh mereka sangat besar, dan mereka dapat menyebabkan banyak korban bagi para prajurit lemah di sekitar mereka hanya dengan memutar kepala dan mengibaskan ekor. Qin Mo, melihat pertarungan sengit itu, Kuro menjadi bersemangat dan tak dapat menahan tawa anehnya. Jalan. Qin Mo mengangguk. Bunuh. Kuro bersemangat tinggi. Satu demi satu, binatang buas pemburu jiwa meraung, dan satu demi satu, binatang buas ke-8 meraung dan bergabung dalam medan perang. Para pendekar dari ketiga pasukan itu sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan akibat serangan binatang buas tersebut. Ketika suku setan bertanduk ini juga ikut terjun dalam pertempuran, ketiga pasukan itu pun dikalahkan lebih cepat lagi. Song Yu, Li Yi, Zhao Changsheng, dan yang lainnya bergabung untuk mencoba mengepung dan menekan satu atau dua binatang buas. Mereka berenang di udara, memegang pedang tajam, pisau panjang, atau kerucut api, menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk membuat binatang buas itu membayar harganya. Pada saat ini, setan bertanduk yang kuat seperti Kuro, Dora, dan Kamon menyerbu. Kuro mengayunkan tongkat tulangnya, dan melihat hantu-hantu jahat, roh-roh jahat, dan roh-roh pendendam meraung keluar dari langit. Seakan-akan dia telah dengan paksa membuka jalan menuju dunia bawah di dunia ini dan melepaskan semua hantu jahat di kedalaman dunia bawah. Dora dan Kamon, dua prajurit dari klan iblis bertanduk, berbalut baju zirah berlumuran darah dan menyeret ekor panjang. Cahaya bagaikan air hitam terus mengalir dari tubuh mereka. Saat kekuatan mereka terkumpul dan dilepaskan, cahaya sihir hitam murni melesat keluar dari tubuh mereka dan menerjang sekeliling. Cahaya-cahaya iblis itu gelap dan suram, membawa aura aneh yang dingin, sedingin es, dan mampu menghancurkan tekad dan jiwa. Jika mereka dapat menembus hati manusia, mereka akan mengaktifkan pikiran jahat musuh yang tersembunyi sedikit demi sedikit. Qin Mo memperhatikan bahwa setelah cahaya sihir hitam murni menyebar, binatang buas itu meraung dan kekuatan bertarung mereka tampaknya meningkat sekali lagi. Di sisi lain, Song Yu, Li Yi, Zhao Changsheng dan yang lainnya memiliki mata yang berkedip-kedip, seolah-olah mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan sesuatu. Adegan yang luar biasa. Jeritan berdarah terdengar di benak Qin Mo. Nak, keluarkan aku dan lihat. Qin Mo segera melepaskan ikatannya. Bercak darah sebesar sebutir beras muncul dari antara kedua alisnya, lalu mengembun menjadi garis darah,
yang perlahan berkumpul di depan matanya. Itu mengembun menjadi penampakan yang berdarah. Begitu Sueli keluar dan melihat banyak binatang buas mengepung para prajurit dari 3 kekuatan, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Menarik. Sungguh menarik. Begitu melihat Kinmo duduk di tubuh Mangwang, Sueli langsung menduga bahwa binatang buas ini pasti diciptakan oleh Kinmo. Selama ini, Sueli tahu bahwa Kinmo menyembunyikan sesuatu darinya. Sejak pertama kali melihat Mangwang berubah menjadi ular piton petir raksasa, ia tahu bahwa Kinmo telah menjalin kesepahaman diam-diam dengan kelompok binatang buas ini melalui suatu cara. Demikian pula, dia tahu bahwa Liga Suantian dan Kuil Suci Baji terus-menerus menekan Kinmo, jadi dia menduga sejak awal bahwa Kinmo mungkin akan mengamuk suatu hari nanti. Fakta-fakta ternyata sesuai dugaannya. Tanpa pilihan lain, Kinmo akhirnya mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi dan melepaskan binatang buas dari zaman kuno ini. Bagus. Kerja bagus. Benua Cilan sudah terlalu lama kacau. Waktunya membereskannya. Sueli sangat gembira. Aku akan mengerahkan kekuatanku padamu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Pada saat ini, Mangwang juga menyadari bahwa situasinya sudah stabil. Setelah ia menyampaikan pikirannya kepada Kinmo, tubuhnya yang meliuk-liuk seperti naga panjang tiba-tiba menyusut tajam. Hanya dalam 10 tarikan napas, tubuh Mangwang yang panjangnya hampir 100 meter menyusut menjadi ular piton perak setebal lengan dan panjangnya 2 meter. Ular piton itu mulai dari pinggang Kinmo, dan melilitnya secara melingkar. Kepala ular piton yang gegabah itu terletak di leher Kinmo, di bawah mulutnya. Pah, pah, pah. Kekuatan guntur dan kilat yang amat dahsyat meledak dari tubuh Mangwang, dan kekuatan ini membuat seluruh tubuh Kinmo mendidih. Dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan kekuatan ini. Dengan kekuatanku, kau bisa membunuh siapapun yang kau mau, kata Mangwang. Kinmo menyeringai liar dan berkata, oke. Dia mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat, dan tubuhnya seperti pelangi panjang kilat yang melesat dari langit, tiba-tiba melesat ke arah posisi Songzi. Kaulah pemikir Liga Suantian, dan kaulah yang selalu menciptakan rencana jahat. Kinmo tertawa terbahak-bahak di udara, mengaktifkan guntur surgawi, dan mencoba memadatkan bola petir dengan kekuatan guntur dan kilat. SSSTTT. Sebuah bola petir raksasa sebesar matahari, seukuran 5 hektar tanah, dengan cepat mengembun dan terbentuk di depannya. Kekuatan guntur yang dahsyat dalam bola petir raksasa itu begitu mengguncang bumi hingga Kinmo pun sedikit ketakutan. Kinmo, sebagai anggota sukuku, kau malah berkolusi dengan ras alien. Kau tidak akan mati dengan baik. Songzi melihat bola petir raksasa itu mengembun, dahinya berdenyut, dan ia tak kuasa menahan diri untuk meraung ketakutan. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang mati duluan. Kinmo tertawa terbahak-bahak dan melontarkan bola petir. Seperti matahari terik yang terkondensasi dari guntur dan kilat, bola petir raksasa dan pikiran Kinmo bersatu, menghancurkan dunia dan menyerbu langsung ke arah Songzi. Pah, pah, pah. Guntur dan kilat, jika Anda dapat mengenali sasarannya, akan melesat terlebih dahulu. Kilatan petir itu seketika mengejutkan pikiran Songzi, menyebabkan tatapan matanya kosong. Sebelum dia sempat bereaksi, bola petir raksasa jatuh dan langsung menelan tubuh Songzi. Tubuh Songzi yang pendek dan gemuk tiba-tiba jatuh ke dalam bola petir. Bola petir itu melesat ke langit dengan keras, dan di bawah perhatian semua orang, bola itu meledak perlahan. Songzi terbunuh seketika. Sebagai wadah pemikir Liga Suantian, Songzi telah memainkan peran yang sangat penting dalam serangkaian peristiwa terkini Liga Suantian, dan sangat dihormati oleh Song Yu, Xie Yaoyang, Nie Yun dan lainnya. Namun, di mata Kinmo, Songzi adalah pelaku kejahatan keji itu. Ledakan. Bola petir raksasa itu tiba-tiba meledak di udara. Cahaya petir raksasa itu saling bertautan, dan dampak serta daya ledak yang terbentuk seketika itu bahkan lebih dahsyat daripada kekuatan selusin guntur pemusnahan yang meledak bersamaan. Pah, pah, pah. Kilatan petir yang tebal disertai guntur menyambar ke segala arah. Tubuh Songzi hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan berubah menjadi hujan darah yang jatuh. Pantas saja. Di suatu sudut di sisi selatan Gunung Yaoshan, Song Tingyu mengenakan gaun panjang berwarna cerah, bagaikan bunga mawar yang cantik, dengan kilatan aneh di matanya yang indah, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak menjerit pelan. Songzi hanyalah cabang keluarga Song dan bukan saudara kandung ayahnya. Di masa lalu, Song Tingyu sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai orang yang lebih tua. Namun, setelah mengalami kejadian ini, dia akhirnya melihat wajah asli orang tersebut. Songzi menggunakan rencana jahat dan memanfaatkan hubungannya dengan Kinmo untuk mencapai kesepakatan dengan klan iblis bertanduk. Tak hanya menukar 3 teratai 9 daun suanyin, ia juga membiarkan Mohi dan Changqi menghancurkan jalur dunia bawah jahat. Menyembunyikan kebenaran darinya, memanfaatkannya, dan bahkan meminjam guntur misterius pemusnahan yang baru saja diperolehnya. Semuanya disarankan oleh Songzi. Kali ini,
Ia dan Xie Jingxuan datang ke Yaoshan secara diam-diam. Song Zilah yang pertama kali menemukan petunjuk dan mengikutinya secara diam-diam, menunggu kesempatan untuk bertindak. Song Tingyu sangat marah kepada orang ini, dan merasa bahwa alasan mengapa Liga Xuantian dan Qin Mo berselisih dan jatuh ke dalam situasi seperti ini hari ini adalah karena kekejaman Song Zi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Qin Mo turun dari langit bagaikan seorang prajurit dewa, mengembunkan bola petir raksasa dan membunuh Song Zi, dia merasa senang secara diam-diam. Namun, ia tak punya waktu untuk berbahagia terlalu lama. Mata Qin Mo berkilat tajam, dan ia tiba-tiba menatap ayahnya, Song Yu. Song Tingyu langsung menjadi gugup. Qin Mo. Dia tidak dapat menahan kegugupannya, dan saat melihat Qin Mo hendak menyerang Song Yu, dia tiba-tiba berteriak. Qin Mo, yang dikelilingi ular petir dan diikuti guntur dan kilat, melayang di udara di atas gunung Yaoshan. Setelah mendengar teriakannya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memandangnya dari kejauhan. Pada saat ini, Qin Mo dapat dengan bebas menggunakan kekuatan guntur dan kilat yang sembrono dan dahsyat, dan merasa bahwa ia memiliki pasokan kekuatan yang tak terbatas, yang memunculkan momentum yang tak tertandingi. Ia memiliki dorongan untuk bertarung sepuasnya dan melepaskan seluruh energinya. Pada pupil matanya, kilatan-kilatan petir halus saling bertautan, dan setiap kali ia bergerak, kilat bergemuruh di sekelilingnya. Kalau saja dia tidak melihat Song Tingyu sedang menatapnya, dia pasti sudah membunuh Song Yu. Di bawah tatapannya, Song Tingyu tampak malu dan tergagap. Qin Mo. Song Zi memang pantas mati, tapi ayahku, dia hanya tersihir oleh Song Zi. Dia, bagaimanapun juga, dia ayahku. Qin Mo mengerutkan kening, merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, baiklah, aku tidak akan melakukan apapun terhadap ayahmu. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Namun dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Song Tingyu mendengar perbedaan dalam jawabannya dan merasa sedih. Qin Mo tidak banyak bicara. Setelah mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbalik dan menatap Mo Hi. Utusan berjubah emas dari kuil suci Baji ini telah mengincarnya dengan penuh nafsu ketika mereka berada di rawa kabut beracun. Ia ingin membunuhnya untuk menghilangkan ingatannya dan mendapatkan senjata spiritual spasial. Orang inilah yang menghancurkan jalur neter jahat. Di mata Qin Mo, Mo Hi ditakdirkan untuk mati. Mo Hi. Di udara, Qin Mo berteriak keras, dan tampak seolah-olah dia diselimuti oleh guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, yang mengembun menjadi seberkas petir dan cahaya pelangi seperti naga raksasa, dan tiba-tiba menyerbu ke arah Mo Hi. Ah! Mang Wang, yang tubuhnya telah menyusut ratusan kali lipat, juga meraung. Saat ia meraung, ribuan petir jatuh dari langit. Sosok Mang Wang dan Qin Mo menyatu, mengembun menjadi kilat raksasa. Pada saat yang sama, kilat kembali menyambar dari kedalaman awan, membuat Mo Hi tak berdaya. Mo Hi, yang bekerja sama dengan Li dan Changqi untuk menghadapi kera raksasa emas, memegang tombak dengan cahaya kuning terang, dan kekuatan ilahi yang melonjak-melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, Qin Mo tiba-tiba menganggapnya sebagai target, yang langsung membuatnya marah. Wah, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan sedikit bantuan dari luar? Mo Hi mendengus dingin. Dia berbalik dan meninju. Ledakan. Raungan tumpul terdengar dari langit. Tinju Mo Hi dipenuhi dengan konsep artistik sungai yang berarus deras. Cahaya spiritual kuning terang itu benar-benar mengembun menjadi sungai yang panjang dan berarus deras. Sungai panjang itu mengalir deras di udara, dengan momentum yang megah dan bergejolak, seolah-olah akan menerobos semua rintangan. Sungai cahaya suci. Mo Hi berbalik dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan spiritual kuning di tinjunya terus mengalir dan berkumpul di sungai yang panjang. Sungai besar yang terkondensasi dari energi spiritual murni, mengalir menuju Qin Mo. Di udara dengan momentum yang sangat menakjubkan. Ketika sungai itu meluap, nafas jiwa yang lain juga meluap. Dalam hembusan napas itu, Qin Mo merasa dirinya sangat kecil. Ia merasa bahwa di bawah hantaman arus sungai yang bergulung-gulung, ia hanyalah batu kecil, sehelai daun yang tak berarti. Ia akan ditelan oleh arus sungai, langsung tertabrak dan lenyap, dan kehilangan dirinya sepenuhnya. Ini adalah penindasan mental prajurit tingkat rendah oleh prajurit tingkat tinggi, yang disebabkan oleh kesenjangan alam yang sangat besar. Dampak jiwa membutuhkan tekad kuatmu sendiri untuk melawannya. Tetapi untuk dampak kekuatan yang sesungguhnya, aku bisa membantumu menangki semuanya. Teriakan nekat muncul di benak Qin Mo, mengajarinya cara bertarung melawan prajurit tingkat tinggi. Qin Mo segera berhenti. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Ia menatap sungai kuning yang mengalir deras, merasakan konsepsi artistik yang menakjubkan di dalamnya. Betapapun dahsyatnya arus sungai, batunya tak akan goyah. Qin Mo memadatkan kekuatannya dan tubuhnya berubah menjadi balok es tebal. Dalam sekejap, ia berubah menjadi batu karang yang telah berdiri di tepi pantai selama miliaran tahun.
Tak peduli berapa kali badai menerjangnya, batu karang itu tetap tak bergerak. Ia seakan telah berakar di kehampaan, membenamkan dirinya dengan kokoh di langit. Ia memancarkan aura yang kokoh dan mantap. Dengan momentum ini, penekanan mental dari Mohi tampaknya tiba-tiba kehilangan efeknya. Bagus. Asalkan tekadku kuat, sekuat apapun angin dan ombak, aku tak akan jatuh. Puji Mang Wang. Ledakan. Energi petir yang tak tertandingi dan kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Mang Wang dan langsung memenuhi tubuh Qin Mo. Tubuhnya, yang telah mencapai beberapa keberhasilan dalam tubuh suci guntur surgawi, langsung bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kilatan petir setebal lengan melesat keluar dari pori-pori, borgol, hidung, dan matanya. Dalam sekejap, ribuan kilatan petir yang dahsyat mengembun. Qin Mo langsung mengendalikan energi petir yang bukan miliknya. Ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengendalikan ribuan ular petir, dan menempatkan dirinya di tengah, mengembun menjadi sungai petir yang melintasi langit. Ia bahkan menerjang sungai kuning panjang yang dilepaskan Mohi. Kedua sungai cahaya bertabrakan dengan hebat di udara. Cahaya yang menyilaukan itu meledak menjadi api yang cemerlang, dan langit kelabu tiba-tiba berubah menjadi area cahaya yang saling terkait, lebih cemerlang dari cahaya matahari yang terik. Semua orang tanpa sadar menatap ke langit. SSSTTT. Di persimpangan dua sungai cahaya itu, di tempat yang paling menyilaukan, sesosok sosok yang begitu terangnya hingga dapat menyilaukan mata, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi disertai suara guntur dan kilat. Dia benar-benar menyerbu ke arah dada Mohi. Sepanjang jalan, semua cahaya kuning meledak dan berubah menjadi percikan cahaya bintang. Niat tinju yang telah dipadatkan Mohi dengan kekuatan spiritualnya jelas runtuh saat ini. Jejak kengerian akhirnya muncul di wajahnya, dan tanpa sadar ia mengumpulkan kekuatannya untuk membentuk perisai cahaya pelindung. Kunci jiwa guntur. Mata ular piton yang nekat itu menatap Mohi dengan dingin. Dua lampu listrik tipis melesat keluar dari mata ular piton itu. Petir menyambar dalam sekejap. Dalam benak Mohi, dua ular piton petir raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kedua ular piton raksasa itu berguling-guling di lautan kesadarannya, membentuk kekuatan penghancur dahsyat yang dapat menghancurkan jiwa. Kilatan petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, membakar pikiran Mohi, menghancurkan tekadnya, dan menghancurkan pikirannya. Ini juga makhluk tingkat tinggi yang menekan jiwa makhluk tingkat rendah. Perbedaannya adalah pikiran jiwa yang sembrono dapat langsung berevolusi menjadi ular piton guntur raksasa, yang dapat langsung mencapai lautan kesadaran spiritual Mohi dan menghancurkan jiwa sejatinya sesuka hati. Listrik mengalir keluar dari 7 lubang Mohi. Ia tiba-tiba menjerit pilu, memegangi kepalanya. Matanya perlahan menunjukkan tanda-tanda terbakar. Gumpalan asap abu-abu kehitaman mengepul dari pori-pori di sekujur tubuhnya yang kabur. Ia seperti tersambar petir dari dalam. Seluruh tubuhnya kejang dan gemetar, dan tubuhnya perlahan-lahan hangus. Mohi meninggal secara tragis. Di tengah langit yang dipenuhi guntur dan kilat, cahaya listrik di tubuh Qin Mo berangsur-angsur memudar. Ia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menatap Nie Kan. Nie Kan dan banyak anggota keluarga Nie melindungi kepala keluarga Nie Yun. Saat Nie Yun baru saja menyerang Qin Mo, ia dihujani petir yang tak terhitung jumlahnya oleh Mang Wang dan belum pulih dari luka parahnya. Melihat Qin Mo tiba-tiba menyadarinya, Nie Kan berkata dengan tegas, "Qin Mo, kau berkolusi dengan klan jahat dan melancarkan pembantaian berdarah terhadap para prajurit benua Cilan. Semua orang di dunia ini akan menganggapmu pengkhianat dan membunuhmu. Kau tidak akan sebangga ini lama-lama. Benarkah?" Qin Mo menatapnya dengan seringai di wajahnya, lalu menatap Nie Yuan di sampingnya. "Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bangga pada diriku sendiri, tapi aku khawatir kau tidak akan bisa melihat masa depan." Qin Mo hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, laba-laba raksasa itu tiba-tiba menyerbu, mengayunkan cakarnya yang besar seperti pisau tajam, mengiris kerumunan anggota keluarga Nie. Darah dan daging anggota keluarga Nie beterbangan kemana-mana. Kepala, anggota badan, kaki dan telapak kaki beterbangan kemana-mana di bawah Qin Mo. Saat kaki laba-laba itu bergerak. Bahkan Nie Kan pun tertusuk kaki laba-laba raksasa di dadanya. Bahkan baju zirah tingkat tinggi dan perisai cahaya pelindung pun tak berguna baginya. Jantung Nie Kan tertusuk dan ia dipaku ke tanah oleh cakar laba-laba. Matanya melotot dan ia pun tewas seketika. "Qin Mo, aku akan melawanmu." Nie Yuan memegang perisai biru berpola di tangannya. Cahaya biru di tubuhnya menyatu dengan perisai, dan ia hendak melakukan teknik rahasia. "Kamu juga bisa mati." Qin Mo menggelengkan kepalanya. Benang sutra transparan setebal jari menyembur keluar dari mulut laba-laba raksasa dan langsung menempel pada Nie Yuan. Saat benang transparan itu ditarik, tubuh Nie Yuan ditarik ke dalam mulut laba-laba.